Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua adalah alla taqdira ala tahsilil ilmin nafi' fid din. Engkau tidak mampu untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Lakin akan tetapi tashtagil, engkau sibuk biwadhaifil ibadat, dengan tugas-tugas ibadat. Minadz dzikri, daripada berzikir, wa tasbih, dan bertasbih, wal qiraati, dan membaca Al-Qur'an, wa sholati, dan sibuk mengerjakan sholat. Fadzalika, maka itu semua, sibuk melakukan itu semua, itu min darajatil abidin, itu diantara tingkatan orang-orang yang ahli ibadah, wasyaris sholihin, dan perjalanan hidupnya orang-orang soleh. Jadi sibuk dengan zikir, tasbih, baca Quran, dan sholat-sholat, itu adalah tingkatan-tingkatannya ahli ibadah dan perjalanan hidupnya orang-orang soleh. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin, dan engkau menjadi juga dengan sebab melakukan itu semua minal faizin, termasuk daripada orang-orang yang beruntung. Al-halatu tsalitsatu, keadaan yang ketiga adalah antashtagila, engkau sibuk bima, dengan sesuatu, yasilu, yang bisa sampai, minhu, dengan sebab ma, khairun, kebaikan, ilal muslimin, kepada kaum muslimin. Engkau sibuk dengan sesuatu yang bisa sampai dengan sebab ma tadi, kebaikan kepada kaum muslimin. Wa yadkhulu, dan masuk, bihi, dengan sebab ma, sururun, kegembiraan, ala qulubil mu'minin, ke dalam hati-hatinya orang yang beriman. Atau yatayassaru, menjadi mudah, bihi, dengan sebab ma, apa yang bisa menjadi mudah, al-a'malu sholihatu lis-sholihin, amal-amal soleh bagi orang soleh. Seperti apa gambaran ma tadi, sibuk dengan ma tadi? Ka khidmatil fuqaha, seperti melayani para ahli fikih, wasufiyah, dan melayani ahli tasawuf, wa ahli din, dan ahli agama. Wa taraddudi, dan mundar-mandir, fi asyghalihim, di dalam kesibukan-kesibukan mereka, wa sa'yi, dan berusaha, fi it'amil fuqara wal masakin, berusaha di dalam memberi makan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa taraddudi, dan mundar-mandir, masalan, misalnya, alal marda, kepada orang-orang sakit, bil iyadah, dengan menjenguknya. Wa alal janaiz, dan sibuk mundar-mandir kepada jenazah, bitasyi', dengan menghantarnya. Fakulu dzalika, maka itu semua adalah afdalu, lebih utama, minan nawafili, daripada ibadah-ibadah nafil, sunnah. Fa inna hadhihi, karena ini semua adalah ibadatun, ibadah-ibadah, wa fiha, dan di dalam ibadah-ibadah tersebut ada rifqun, sikap lemah lembut atau kasih sayang, lil muslimin, terhadap kaum muslimin. Al-halatu rabi'ah, keadaan yang keempat. Illam taqwa ala dzalik, jika engkau tidak mampu, ala dzalik, untuk melakukan itu semua, keadaan yang pertama, kedua, dan yang ketiga, maka fashtagil, maka hendaknya engkau sibuk, bihajatika, dengan kebutuhan-kebutuhanmu, iktisaban, karena untuk mencukupi, ala nafsika, atas kebutuhan dirimu, atau
ala iyalika, mencukupi kebutuhan keluargamu. Sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan keluargamu. Waqad salima minkal muslimun, dan sungguh salima telah selamat minka darimu siapa al-muslimun, orang-orang muslim, wa aminu, dan mereka aman, kaum muslimin tadi aman, min lisanika wa yadika, aman dari lesanmu dan tanganmu. Wa salima laka dinuka, dan selamat laka bagimu dinuka, agamamu. Idza lam tartakib maksiatan, apabila engkau tidak melakukan kemaksiatan. Fatanalu bidzalika darajata ashabil yamin, maka engkau akan memperoleh dengan sebab itu darajata ashabil yamin, engkau akan sampai atau engkau akan memperoleh derajatnya golongan kanan. Illam takun min ahli taraqi, jika kamu tidak termasuk daripada ahlinya orang yang naik, ila maqamatis sabiqin, kepada maqam-maqamnya sabiqin. Fahadha, maka adapun yang keempat ini, keadaan yang keempat ini adalah aqallud darajati fi maqamatiddin. Ini adalah paling rendahnya tingkatan di dalam makom-makom agama. Wa ma ba'da hadza, dan tingkatan setelah yang keempat ini, fahuwa marati'ut syayatin, itu adalah tempat-tempat gembalanya syaitan. Wadzalika, hal itu, bi antastagila, dengan engkau sibuk, wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, engkau sibuk bima, dengan sesuatu, yuhdimu dinaka, yang bisa menghancurkan agamamu. Au tu'zi abdan min ibadillah, atau engkau sibuk dengan menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah. Fahadhihi, maka adapun ini adalah rutbatul halikin, tingkatannya orang-orang yang binasa. Fa'iyaka, maka hindarilah olehmu, antakuna, kamu menjadi fi hadit tabaqat, kamu berada pada tingkatan ini. Wa'lam, ketahuilah, annal abda, bahasanya hamba, fi haqqi dinihi, di dalam hak agamanya, itu ala thalathi darajat, ada 3 derajat. Jadi hamba pada hak agamanya itu ada 3 tingkatan. Imma salimun, yang pertama ada kalanya dia orang yang selamat. Wa huwa, adapun salim itu adalah al-muqtasiru, orang yang mencukupkan diri, ala ada'il faraidi, yaitu dengan hanya melakukan kefarduan-kefarduan, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Yang kedua, aurabihun, yang kedua adalah orang yang beruntung, rabih, orang yang beruntung. Wa huwa, adapun orang yang beruntung, rabih, itu adalah al-mutatawwi'u, yaitu orang yang melakukan kesunahan, bil qurbat, dengan ibadah-ibadah, wan nawafil, dan kesunahan-kesunahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, au khasirun, atau orang yang merugi, orang yang rugi. Wa huwa, adapun orang yang rugi adalah al-muqassiru, yaitu orang yang teledor, alal lawazimi, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi hamba di dalam tingkatan agamanya itu ada 3 tingkatan. Yang pertama selamat, yaitu orang yang mencukupkan diri dengan hanya melakukan kefarduan-kefarduan. Yang kedua beruntung, yaitu orang yang melakukan kesunahan dengan sibuk dengan ibadah-ibadah dan kesunahan-kesunahan. Yang ketiga adalah orang yang rugi, yaitu orang yang teledor di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Fa'ilam takdir, maka jika engkau tidak mampu, antakuna robihan, kamu menjadi orang yang beruntung,
Fajtahid, maka berusahalah kamu antakuna saliman, kamu menjadi orang yang pertama tadi, orang yang selamat. Wa iyyaka thumma iyyaka antakuna khasiran, menghindarlah kamu dengan sebenar-benar penghindaran kamu menjadi orang yang daripada kamu menjadi orang yang rugi. Wal abdu, dan adapun hamba, fi haqqi sairil ibad, pada hak seluruh hamba, lahu, dia memiliki salasu darajat, 3 tingkatan. Jadi hamba, pada hak seluruh hamba, dia memiliki 3 tingkatan. Al-ula, yang pertama, tingkatan yang pertama adalah ayanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikah. Yang pertama adalah ayanzila, hamba tadi memposisikan dirinya fi haqqihim, di dalam menunaikan hak seluruh hamba tadi, dia memposisikan dirinya manzilatal kiramil bararah, yaitu pada posisi para malaikat yang mulia-mulia dan malaikat yang baik-baik, minal malaikah, dari para malaikat. Wa huwa, adapun dia hamba tadi itu ayas'ah, dia berusaha fi aghradihim, di dalam menunaikan kebutuhan mereka, seluruh hamba tadi. Kenapa? Rifqan, karena bersikap lembut, bihim, kepada mereka, wa idkhalan, dan untuk memasukkan, lisurur, kegembiraan, ala qulubihim, ke dalam hati-hati mereka. Kemudian atsaniyatu, yang kedua, tingkatan yang kedua adalah ayanzila, hamba tadi memposisikan diri fi haqqihim, di dalam menunaikan hak-hak seluruh hamba tadi, dia memposisikan diri manzilatal bahaim, seperti posisinya binatang ternak, wal jamadat, dan benda-benda mati. Fala yanaluhum khairuhu walakin yakufu anhum syarruhu, maka kebaikannya tidak sampai kepada mereka, dan akan tetapi yakufu, tertahan, anhum, daripada mereka, hamba-hamba tadi, syarruhu, keburukannya, tertahan dari mereka keburukannya. Artinya dia tidak memberi kebaikan dan dia tidak berbuat buruk kepada hamba yang lainnya. Asalisatu, yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah ayanzila, dia memposisikan diri fi haqqihim, di dalam menunaikan hak mereka semua, manzilatal aqarib, yaitu seperti posisinya kalajengking, wal hayat, dan ular, wasiba iddoriyat, dan binatang buas. La yurja khairuhu, tidak bisa diharapkan kebaikannya, wa yuttaqa syarruhu, dan ditakuti syarruhu, keburukannya. Fa illam takdir, maka jika engkau tidak mampu, ala antal tahiqa, supaya engkau menyusul, bi ufuqil malaikah, dengan rombongannya para malaikat, fahdar, maka awas, antanzila, engkau turun, antara jatil bahaim, daripada derajatnya binatang ternak, wal jamadat, dan benda-benda mati, engkau turun ila maratibil aqarib, wal hayat, wasiba idoriyat, engkau turun kepada tingkatannya kalajengking, ular, dan binatang buas. Fa in radita li nafsikan nuzulah min a'la iliyyin, maka jika engkau ridha untuk dirimu turun daripada derajat yang tertinggi, fala tardah, maka jangan sampai engkau ridha laha, untuk dirimu, bil huwiyyi, untuk turun ila asfalis safilin, kepada derajat yang paling rendah. Fala'allaka tanju kafafan, la laka wala alaika, mudah-mudahan engkau selamat secara impas.
La laka wa la alaika, engkau tidak mendapatkan kebaikan dan engkau tidak mendapatkan keburukan. Fa'alaika, maka hendaknya kamu fi bayati naharika, sepanjang siangmu, alla tashtaghila, engkau tidak sibuk, illa kecuali bima, sibuk dengan sesuatu yanfa'uka, yang memberi manfaat kepadamu, fi ma'atika, untuk akhiratmu, au ma'asyika, atau untuk kehidupanmu. Hendaknya kamu sepanjang siangmu engkau jangan sibuk kecuali dengan sesuatu yang memberi manfaat kepadamu di dalam akhiratmu dan di dalam kehidupanmu. Alladzi la tastaghni anhu, yang engkau butuh darinya. Wa anil isti'anati bihi ala ma'adika, dan sesuatu yang engkau butuh darinya dan dari minta tolong bihi dengannya, ala ma'adika, atas akhiratmu. Jadi sibuk dengan sesuatu yang memberi manfaat kepadamu untuk akhiratmu dan untuk keduniaanmu, yang mana engkau sesuatu tadi adalah sesuatu yang engkau butuhkan dan untuk menolong atas akhiratmu. Fa'in ajazta, dan jika engkau tidak mampu, anil qiyami bihaqqi dinika, daripada menunaikan hak agamamu, ma'a mukhalatatin nas, bersama bergaul dengan manusia, wa kunta la taslam, dan engkau tidak selamat, fal uzlatu aulalaka, maka adapun uzlah, mengasingkan diri, itu lebih utama bagimu. Fa'alaika, maka hendaknya kamu biha uzlah, hendaknya kamu melakukan uzlah. Fafiha, maka di dalam uzlah itu an-najatu wa salamatu, itu ada keselamatan. Fa in kanatil wasawisu, maka jika waswas, bisikan-bisikan setan, fil uzlah, ketika kamu uzlah, itu tujadzibuka ila ma la yurdillahu, itu senantiasa menarikmu, was-was bisikan setan tadi terus menerus menarikmu atau mendorongmu kepada sesuatu yang tidak Allah ridhai, walam takdir, dan engkau tidak mampu, ala qam'iha, untuk menghancurkannya was-was tadi, biwadhaifil ibadat, dengan tugas-tugas ibadat, fa'alaika bin naum, maka hendaknya engkau tidur. Jika di dalam melakukan uzlah, was-was bisikan setan terus mendorongmu kepada melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhai, dan engkau tidak mampu menghancurkan was-was tadi dengan tugas-tugas ibadah, maka hendaknya engkau tidur. Fahuwa ahsanu ahwalika wa ahwalina, adapun tidur itu adalah paling baiknya keadaanmu dan keadaan kami. Wa idza ajazna, dan jika kita tidak mampu, anil ghanimah, dari mencapai atau mendapatkan keberuntungan, radina bisalamah, hendaknya kita ridho dengan selamat, fil hazimah, di dalam kekalahan. Fa akhissa bihaliman salamatu dinihi fi ta'tili hayatihi. Fa akhissa bihaliman, maka alangkah hindanya keadaan orang yang ada pun keselamatan agamanya itu di dalam mengosongkan kehidupannya. Idzin naum, karena tidur itu akhul maut, saudaranya kematian. Wa huwa, adapun tidur itu ta'tilul hayah wal tihaqu bil jamadat, itu mengosongkan kehidupan dan sama dengan benda-benda mati. Wallahu a'lam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.